Bismillahirrahmanirrahim. Hai Ananda semuanya, ketemu lagi dengan Umi EN pada pembelajaran PAI dan Budi Pekerti. Nah, Ananda sekalian, kita belajar hari ini dengan tema mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal dan menjauhi yang haram. Nah, materi ini itu kita pelajari pada kelas 8 semester 2 ini. Ananda sekalian, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah apa itu makanan dan minuman yang halal dan apa itu makanan dan minuman yang haram. Kemudian kita membiasakan diharapkan siswa untuk dapat membiasakan makan dan minum yang halal sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Baik Ananda sekalian, perlu Anda ketahui bahwasanya makanan dan minuman itu merupakan kebutuhan pokok yang ada dalam kehidupan manusia. Tanpa ada makanan ini dan minuman, tentu otomatis kita akan mengalami kelaparan, tentu akan mendapatkan penyakit hingga akhirnya bahkan sampai kepada berujung kematian. Ananda sekalian, kita masuk kepada definisi pengertian dari makanan, makanan dan minuman. Nah, kata makanan dalam Islam disebut dengan at-imah. Kata minuman itu disebut dengan asyiribah. At-imah merupakan bentuk jamak dari kata ta'am, yang berarti apapun yang dimakan oleh manusia dan disantapnya. Nah, sedangkan kata asyiribah itu merupakan kata jamak dari syarab, yang berarti apapun yang diminum oleh manusia. Ananda sekalian, kita masuk kepada dalil tentang makanan dan minuman yang halal. Banyak sekali dalil dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang makanan dan minuman yang halal, termasuk juga menjauhinya. Nah, salah satunya itu terdapat dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 170 yang berbunyi sebagai berikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkurullahi in kuntum iyyahu ta'budun. Shadaqallahul azim. Yang artinya apa, Ananda? Artinya adalah, hai ya ayyuhalladzina amanu, hai wahai orang-orang yang beriman, kulu min thayyibah, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang kami berikan kepadamu, dan bersyukurlah, washkurullah, dan bersyukurlah kepada Allah jika kamu hanya menyembah kepadanya atau kepada Allah. Maha benar Allah dengan segala firman. Ananda, ada lagi dalil tentang ayat ini tentang definisi makanan dan minuman yang halal. Terdapat dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 172. Di mana kita harus mengkonsumsi makanan yang halal dan baik. Kita harus mengkonsumsi kulu washrabu, kita harus mengkonsumsi makanan yang baik dan tidak berlebihan, tidak berlebihan. Di sana ada kata-kata halal, halalan thayyiban, halal lagi baik.
Apa itu makanan halal? Nah, makanan halal adalah makanan yang baik yang dapat memelihara diri kita. Makanan baik itu apa, Ananda? Makanan baik adalah apa saja yang dianggap dan dirasakan oleh jiwa sebagai yang baik, ya, sehingga tidak menimbulkan penyakit. Nah, itu ya. Kemudian kita masuk kepada pengertian. Apa itu makanan dan minuman yang halal? Ayo, Ananda di rumah silakan jawab. Terima kasih, Ananda. Makanan dan minuman yang halal adalah makanan dan minuman yang diperoleh atau diperbolehkan oleh Islam untuk dikonsumsi dan tidak ada dalil yang melarangnya, baik itu dalam Al-Quran ataupun dalam hadis. Dan jelas ya Ananda bahwa makanan minuman yang halal itu yang ada di dalam dalil, ya, dalam dalil Al-Quran ataupun Sunnah. Kemudian mencari sesuatu yang halal, Islam menganjurkan kepada kita semua, hukumnya adalah wajib bagi setiap Muslim. Nah, begitu pentingnya ya Ananda ya, kita memperhatikan bahwa yang kita makan itu pastikan adalah makanan yang halal, halalan thayyiban. Halalan thayyiban, maksud dari dalam Al-Quran ini apa Ananda? Adalah ketika kita makan, ya, sumber uang atau sumber itu betul-betul dari hasil yang halal, bukan dari hasil curian atau korupsi dan segala macam. Tetapi memang betul dari jerih payah kita, jerih keringat kita, lalu kita belikan makanan, kita konsumsi. Makanan yang kita beli pun harus makanan yang pasti halalnya, ya, jelas halalnya. Nah, itulah yang dimaksud dengan makanan halalan thayyiban. Halal zatnya, halal sumbernya. Oke, Ananda sekalian. Nah, Ananda sekalian, kita masuk pada pembahasan poin pertama, yaitu makanan halal. Makanan halal adalah makanan yang diperbolehkan oleh agama Islam untuk dikonsumsi. Dia itu sudah pasti baik, ya Nanda, baik bagi tubuh kita, baik bagi semua akhlak kita. Kemudian makanan itu juga bergizi, menyehatkan tubuh, bersih dan tidak menjijikkan. Itulah ya Nanda ya. Makanan itu tidak menjijikkan. Begitu hebatnya Islam ya, menyuruh kita untuk memakan makanan yang sehat, bergizi, ya, tidak menjijikkan. Nah, kalau menjijikkan apa contohnya? Banyak ya. Nah, itu tidak dibolehkan. Masya Allah, luar biasa ya nak ya. Kemudian kita masuk jenis makanan yang dihalalkan. Antara lain apa saja? Nah, satu. Ini terdapat dalam Quran surah An-Nahl ayat 5. Apa dalam ayat itu? Bahwasanya hewan atau yang boleh kita konsumsi halal hukumnya adalah kerbau, sapi, ya bagus. Apalagi ayo yang di rumah, kambing, benar, ayam, unggas dan lain sebagainya. Tetapi ingat, tidak semua ya. Ada yang perlu kita garis bawahi, bahwasanya hewan yang berbisa, hewan yang berbahaya dan menjijikkan ya, hewan yang ganas itu tidak halal bagi kita konsumsi. Selanjutnya yang kedua adalah semacam makan hewan yang hidup di laut. Ayo, apa hewan yang hidup di laut? Sebutkan satu persatu. Ya, betul. Ya, semua yang hidup di laut. Apa? Ikan tuna, cumi-cumi, udang, dan lain sebagainya. Kecuali, nah ini ada lagi kecualinya Ananda. Semua yang di laut betul, tapi ada pengecualiannya. Apa itu? Hewan yang mengandung racun. Karena racun berbahaya bagi tubuh manusia.
Jadi tidak boleh. Apa contoh hewan yang mengandung racun? Banyak. Bulu babi, ya. Kemudian gurita yang mengandung racun ada juga. Itu contohnya. Kemudian yang ketiga, jenis makanan yang halal adalah segala jenis buah-buahan dan biji-bijian yang tidak membahayakan kesehatan kita. Apa saja itu? Yaitu seperti mangga, duren, semangka, jagung, dan lain sebagainya. Ya, pokoknya intinya tidak membahayakan kesehatan manusia itu sendiri. Oke, Ananda? Nah, minuman halal. Nah, apa itu minuman halal? Ya, bagus Ananda. Minuman yang halal dalam Islam adalah air yang bersih dan tidak bercampur dengan barang yang najis dan membawa kepada mudarat. Jadi lebih banyak mudarat, ya, membawa ke mudarat. Apa itu mudarat? Bahaya, dapat membahayakan tubuh kita. Nah, itu haram hukumnya. Misal khamar, ya Nanda, ya, khamar. Apa lagi? Pokoknya segala minuman yang bercampur dengan barang yang najis. Tuh. Kemudian minuman yang diharamkan akan membahayakan kesehatan jasmani dan rohani kita. Masya Allah, luar biasa ya Nanda. Allah sudah memperhatikan, sudah jauh-jauh ya, tahu mana yang pantas, mana yang baik untuk umatnya, untuk hambanya. Jadi mana yang baik, maka itu akan halal, maka yang buruk, yang banyak mudaratnya, yang berbahaya untuk manusia jatuh kepada haram. Nah, jadi perlu ya, tidak memperhatikan makanan yang tidak membahayakan baik jismani ataupun rohani kita. Selanjutnya adalah kita wajib ya mengkonsumsi minuman yang halal, bersih dan baik, sehat. Nah, itu ya, minuman seperti itu, seperti air putih ya, itu sehat ya. Kemudian kita lanjut, air yang halal itu dapat berasal dari produksi pabrik ya, seperti yang kita konsumsi sehari-hari ya. Apa saja itu? Misalnya air mineral dalam kemasan, oke, limun misalnya, atau sirup ya, bagus. Apalagi susu kaleng dan sebagainya. Pokoknya tidak dicampur dengan zat yang membahayakan ya, Nak ya. Nah, kemudian minuman asli yang tidak diproduksi. Apa itu? Ya, kita minum sehari-hari, air tawar, air teh, kopi, dan lain sebagainya. Manfaat mengkonsumsi minuman halal adalah yang pertama adalah menyehatkan badan dan terpelihara dari penyakit. Jelas itu Ananda. Bila kita mengkonsumsi minuman yang halal, maka badan kita akan menjadi sehat, pikiran kita pun sehat, jernih, belajar Ananda pun lebih semangat, ya. Nah, itu sehingga kita terhindar dari segala macam penyakit. Kemudian yang kedua, mendapatkan ridho dari Allah dan diterimanya amal soleh. Itu yang paling utama, ridho Allah, Ananda ya. Kemudian yang ketiga, dapat terhindar dari perbuatan dosa. Sudah pasti bahwa Allah sudah menentukan mana yang halal, mana yang haram. Jadi itulah manfaatnya. Kalau kita mengkonsumsi yang halal, kita sehat. Bila kita mengkonsumsi yang haram, Allah akan memberi balasannya, yaitu dosa. Kemudian yang keempat, digolongkan dalam orang yang berakhlak mulia. Insya Allah ya. Nah, makanan haram. Adapun sebab-sebab diharamkannya makanan itu apa? Yang pertama adalah haram karena cara mendapatkannya. Nah, ini ya, ingat, ulangi sekali lagi, haram karena cara mendapatkannya. Jadi haramnya. Walaupun kita membelinya dengan yang halal, ya, yang kita konsumsi itu barang yang dibeli itu halal, tetapi cara mendapatkannya atau duitnya, sumbernya dengan cara yang haram, maka itu tidak boleh, haram. Apa contohnya? Dengan cara riba misalnya, ya, atau dengan cara mencuri atau merampas
harta orang lain, curi, merampas harta anak yatim, hasil korupsi. Nauzubillah min dzalik. Jadi makanya para orang tua hati-hati memberikan makanan atau memberikan sumber pendapatan kita kepada keluarga kita. Pastikan yang diberikan kepada keluarga adalah sumber yang halal dengan cara yang halal. Kemudian yang kedua, haram karena substansi barangnya. Nah, ini tadi sudah menjelaskan ya, sayangnya substansinya, barangnya itu pasti udah jelas ya, sumbernya barang itu halal, tidak haram. Nah, kalau haram berarti itu tidak boleh kita konsumsi. Nah, ini dikategorikan dalam dua macam, yaitu jamat, artinya benda itu, ya, benda mati, dan yang kedua hayawan. Hayawan itu adalah hewan. Jadi bendanya, hewannya itu sudah pastikan itu adalah halal. Ya, kalau haram tidak boleh kita makan. Nah, haram dalam substansi barangnya dapat dikategorikan dalam dua macam, yaitu jamat satu, yang kedua hayawan satu. Jamat adalah benda mati, hayawan adalah hewan. Nah, haram yang berwujud benda mati atau bangkai ini terdapat dalam Quran surah Al-Maidah ayat 3. Ya, diharamkan bagi makan bangkai, nanah, darah, ya, itu dalam Al-Quran surah Al-Maidah. Itu haram makan bangkai, ya. Kemudian haram yang wujud hewan karena hal sebagai berikut. Pertama, karena disuruh membunuhnya, yaitu ular, gagak, tikus, anjing, dan burung elang. Nah, karena hewan, ya, hewan karena kita dilarang membunuhnya. Apa itu? Oke, bagus. Semut, ya, semut, lebah, burung, ya, burung hudhud, burung suradi. Nah, itu dia. Kemudian haram karena ada dalil yang melarangnya. Nah, seperti himar jina, keledai, hewan bertaring, ya, hewan yang bertaring, burung yang berkuku tajam. Ya. Nah, Ananda sekalian, minuman yang haram itu adalah minuman yang telah diharamkan oleh Allah, baik karena memabukkan atau karena dapat merusak akal pikiran manusia. Ya. Kemudian minuman yang memabukkan tetap haram dikonsumsi, baik itu sedikit maupun banyak. Ya, ini bahaya. Bahkan yang sedikit itu juga efeknya bahaya untuk tubuh kita. Nah, jadi kalau untuk pengobatan misalnya kita usahakan, ya, cari pengobatan alternatif yang lain dulu. Nah, ya, diusahakan jangan sampai sedikit yang haram masuk di tubuh kita. Karena yang sedikit itu masuk ke tubuh kita itu bahayanya luar biasa terhadap diri kita nanti di akhir adanya. Nah, selanjutnya jenis minuman yang diharamkan seperti apa? Khamar, betul, ya. Tua, nah, betul, bir, dan semua minuman yang memabukkan itu adalah haram hukumnya. Ya, terdapat dalam Al-Quran, ya, innamal khamru wal maisir, sesungguhnya minuman keras, gitu ya, itu adalah haram, memabukkan, judi dan segala macam, gitu ya. Banyak di dalam Al-Quran. Nah, kemudian kita masuk kepada jenis minuman itu dikelompokkan menjadi beberapa bagian. Yang pertama, segala jenis minuman yang memabukkan. Apa itu? Minum memabukkan, ya, seperti yang sudah disebut tadi, ada bir, ya, dan sejenisnya. Kemudian air minum yang terkena najis. Nah, ini jatuh kepada minuman yang haram. Kalau udah terkena najis tidak boleh kita minum, ya sayangnya. Lanjut yang ketiga, air susu dari hewan yang haram dimakan. Tak boleh, ya. Hewan yang haram, dagingnya haram kita konsumsi, kenapa harus susunya kita minum? Itu tidak boleh. Kemudian segala minuman yang halal, yang kemudian diproses menjadi minuman yang memabukkan.
Dia halal sebelumnya, tapi diproses, difermentasikan sehingga menyebabkan ada kandungan yang menyebabkan memabukkan. Apa itu? Seperti air tape, ya, air tape yang diubah menjadi minuman keras itu haram hukumnya. Anda ya? Nah, oke. Nah, Allah Subhanahu wa taala mengharamkan sesuatu pasti ada hikmahnya. Ya, yaitu menghindarkan manusia dari segala sesuatu yang membahayakan, apalagi tubuh kita, ya, perilaku kita, akhlak kita, semuanya. Jadi semuanya sudah, masya Allah, luar biasa, sudah ada hikmah di balik itu, fadilahnya. Kemudian Muslim yang taat harus patuh dan tunduk dengan peraturan Allah. Sudah jelas ya, karena kita sebagai seorang Muslim, kita punya aturan, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Namun tidak mau, harus kita patuhi aturan Allah tersebut. Setiap Muslim wajib menghindari makanan dan minuman yang haram. Ya, kenapa? Agar tubuh kita sehat, pikiran kita jernih, ya, kita pun menjadi manusia yang terhindar dari hal-hal yang membahayakan. Dan Allah pun ridho, ibadah kita pun diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ananda sekalian, nah adapun ya, kita berupaya menghindari makanan dan minuman yang diharamkan oleh Allah, ya. Nah, ini bahaya mengkonsumsi minuman haram. Yang pertama, merupakan perbuatan dosa. Ya, pasti. Karena haram ya, ingat haram bila dikerjakan, berdosa, ditinggalkan, berpahala. Yang kedua, membahayakan keselamatan jasmani dan rohani kita. Buat apa kita hidup kalau kita sakit-sakitan? Ya, rohani kita tidak ada. Jadi memang hancur jadinya ya nak ya. Kita tidak bisa beraktivitas normal kalau kita mengkonsumsi makanan haram. Nah, oke, ananda sekalian, demikian yang bisa Umi sampaikan dengan kesimpulan. Mari sama-sama kita hindarkan ya segala macam makanan yang haram dan mari kita konsumsi makanan yang halal agar semua ibadah kita diterima oleh Allah, agar tubuh kita menjadi sehat, maka harus mengkonsumsi makanan yang halal dan minuman yang halal. Demikian yang dapat Umi sampaikan pada pertemuan hari ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.